Selamat sore rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas pendidikan Pancasila. Ini adalah pertemuan yang kedua. Minggu yang lalu saya membuka kelas ini dengan berbicara salah satu tema yang menurut saya kekinian, terutama dalam konteks Indonesia, yaitu kebinekaan. Dan saya mengambil dari perspektif agama, salah satu agama yang ada dalam negara Indonesia, yaitu perspektif Katolik, dan tentu kita bisa memperkayanya dengan sharing-sharing kalian, terutama yang berasal dari lintas agama. Sore hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, dan saya memilih untuk mengambil sebuah tulisan dari seorang pemikir intelektual dari agama Islam, yaitu Nurcholish Madjid. Buat kalian yang barangkali masih asing dengan sosok ini, Nurcholish Madjid itu hidup kurang lebih sejaman dengan Gus Dur, barangkali figur yang lebih kalian kenal ya. Nurcholish Madjid ini tulisannya banyak sekali. Kalau kalian tertarik, dari 3 halaman yang saya bagikan kepada kalian, itu sebenarnya tulisannya ada 1000-an halaman ya. Kalau kalian tertarik, kalian itu boleh minta buku fullnya kepada saya. Nah, kita mau berbicara tentang minggu yang lalu kita mencoba melihat beberapa aspek yang menurut kita penting untuk menjadi fondasi kita berbicara tentang pendidikan Pancasila ya, dari aspek historis, dari aspek kultural, dari aspek yuridis, dan aspek-aspek lain. Nah, kita akan mencoba melihat, mendalami lebih lanjut dari aspek yang lebih historis, tetapi saya memilih aspek historis ini berbicara dari konteks yang lebih kekinian ya, daripada kita bicara dari masa-masa awal. Kita mau bicara pendidikan Pancasila dari tahun 2022. Maka mari kita mulai. Saya akan cek-cek dulu ya kalian. Nah, ya tidak usah kaget Mbak, mau sisiran dulu. Ya, salah satu yang dibicarakan biasanya terkait dengan pendidikan Pancasila adalah harus enggak sih kita itu hafal sila-sila Pancasila. Nah, menurut Mbak Maida JC Aristawati, wajib nggak sih Mbak kita itu hafal Pancasila, Mbak Maida? Ya, ya. Bentar, saut-sautan. Oke, mungkin teman di sampingnya diminta dikecilin dikit. Ya, silahkan Mbak Maida. Ya, jadi menurut saya dihafalin itu butuh. Cuma yang penting itu kita harus ngerti sila-silanya gitu. Jadi dengan kita ngerti sila-silanya, ya kita bisa menerapkan gitu loh. Jadi yang penting itu bisa ngerti silanya, bukan ngafalin. Tapi ngafalin juga penting. Oke, jadi ngafalin penting, tapi yang lebih penting lebih mengamalkannya sih. Kalau misalnya Mbak Maida sore hari saya tes 5 sila Pancasila, berani nggak Mbak? Gimana? Maaf, diulang. Jadi saya hari ini mau ngetes Mbak Maida nih, hafal 5 sila Pancasila atau tidak? Berani nggak menerima tantangan saya, Mbak Maida? Enggak. Kira-kira sila yang mana sih yang agak lupa, Mbak Maida? Yang apa? Oke, sila yang keberapa sih Mbak yang kira-kira agak susah untuk dikatakan? Bentar pikir. Apakah sila pertama, atau sila kedua, atau sila ketiga, atau sila keempat, atau sila kelima? Ya, silahkan dipikir. Sila keberapa kira-kira? Yang kedua. Oke. Karena Mbak Maida pikir-pikir ya, kira-kira saya hafal nggak ya kalau misalnya saya diminta
5 sila itu saya katakan, maka oke, terima kasih Mbak Maida ya. Meskipun Mbak Maida itu buat saya istimewa banget dalam hidup saya, tapi buat saya Mbak Maida itu tetap nomor 6 ya dalam hidup saya. Karena nomor 1 sampai 5 Pancasila ya. Jadi Mbak Maida nomor 6 ya. Oke, sekarang kita ke Mbak Natasha. Ya. Oke, Natasha Ariela. Ya. Hafal sila-sila Pancasila, Mbak Natasha? Hafal, Mbak? Hafal. Oke, suaranya agak dibesarkan sedikit ya, Mbak? Iya. Oke. Untuk membantu Mbak Maida, yang kelihatannya agak lupa-lupa, terutama sila kedua, Mbak Natasha bantu dong Mbak Maida. Sila 1 sampai 5 bunyinya seperti apa sih Mbak Natasha? Sila pertama itu Pertama? ketuhanan yang Maha Esa. Hah? Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, gampang nggak sih Mbak Natasha hafalin gitu, mengingatnya gitu? Karena udah dari dulu. Oke, karena udah sering ya mendengarnya, membacanya, mungkin ya juga. Ya. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Nah, rekan-rekan, saya mau memulai dengan sebuah kasus Pancasila yang belum begitu lama terjadi ya. Hari ini kita akan berbicara tulisan dari Nurholis Majid, Pancasila hendak dilaksanakan lebih tepat, pertanyaan sekaligus tanda seru ya. Nah, kita akan memulai dengan sebuah kasus, ini dalam sebuah ajang Final Putri Indonesia tahun 2020, dan waktu itu ada sebuah kasus seorang kontestan dari Sumatera Barat yang ternyata tidak hafal kemanusiaan sosial yang Berat, Cuk. Dari mana aku mau? ya. Nomor kemanusiaan yang adil. Nomor 3, persatuan Indonesia. Nomor 4, kemanusiaan yang masyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, kemanusiaan sosial yang adil dan beradab. Terima kasih, Kak Islam. Anda layak menang. Oke, ini adalah kasusnya. Kita akan tanya-tanya ya pada Jonathan Hilmar ya. Menurut kamu, Jonathan Hilmar ya, sebagai calon public figure, atau kita sebut aja sudah public figure ya, karena sudah menjadi kontestan yang mewakili provinsinya. Menurut kamu, hafal Pancasila wajib nggak sih buat kontestan ini? Kalau wajib, alasannya apa? Kalau tidak wajib, alasannya apa? Jonathan Hilmar, Aurelio. Menurut saya wajib. Wajib, ya. Mengapa sih wajib? Public figure, kita harus tampil secara sempurna, Romo. Oke, sebagai public figure, kita harus tampil sempurna. Saya sekarang akan tanya-tanya kepada Mbak Hanifira Bayuwanti. Setuju nggak Mbak dengan pernyataannya Mas Jonathan? Public figure itu harus tampil sempurna, maka wajib hafal sila-sila Pancasila. Ya, menurut saya wajib, Pak. Oke, wajib. Apa yang membuat wajib sih? Ya, karena Pancasila itu kan kita udah diajarin dari waktu di sekolah ya, Pak. Kalau misalkan nggak hafal gitu juga sepertinya agak
kurang nasionalisme. Agak kurang nasionalis Mbaknya ya. Apakah Mbak Brigida sepakat? Gimana sih calon dari Sumatera Barat ya, masa kurang nasionalis nih, nggak sampai apal sila-sila Pancasila. Gimana nih Mbak Brigida? Menurut saya, kalau sebagai orang yang bisa dibilang terkenal selebritas, menurut saya wajib untuk menghafal Pancasila ya Romo, karena selain Pancasila sebagai dasar negara juga, itu bisa dijadikan semboyan hidup. Jadi bagaimana kita hidup, cara kita hidup di dalam masyarakat itu tidak lepas dari Pancasilanya itu. Jadi menurut saya wajib, Romo. Oke, misalnya Mbak Brigida ini kan belum selebritis ya, belum juga jadi calon Miss Indonesia ya. Nah, kalau Mbak Brigida sendiri kalau nggak hafal boleh nggak sih? Nah, kita ini kan orang-orang yang agak biasa ya, kita belum sangat celebrated, kita belum jadi public figure ya. Mungkin next ya kalian akan jadi public figure. Kalau kita-kita yang biasa ini boleh nggak sih Mbak? Kalau kita sampai nggak hafal Pancasila gitu. Mbak Brigida lebih toleran nggak sih? Kalau misalnya teman-teman kamu orang-orang muda gitu nggak sampai hafal Pancasila gitu? Gimana ya Romo? Kalau boleh atau tidaknya, menurut saya pribadi lebih baiknya kita hafal sih Romo, karena Pancasila itu kan kita bisa dibilang sudah diajarin sejak kecil, sejak kita SD. Bagaimana perilaku kita yang diajarin dari keluarga, dari guru, dari sekolah. Jadi itu kan perlahan pasti kita sedikit-sedikit mengerti, paham, hafal gitu, Romo. Oke, terima kasih Mbak Brigida ya. Sekarang ini pendidikan Pancasila lagi digalakkan kembali ya, tentu termasuk di kampus kita. Pendidikan Pancasila menjadi salah satu mata kuliah yang mengalami revitalisasi ya. Kita mencari cara gimana sih agar nilai-nilai Pancasila ini kena ya pada hidup kalian. Nah, sekarang kita mau dengerin Mbak Moralia Pasya Mahimba ya. Ya. Menurut Mbak Moralia Pasya Mahimba, setuju nggak sih dengan teman-temanmu tadi bahwa sebaiknya ya dan bahkan wajib kita itu hafal sila-sila Pancasila? Kebangetan banget sih. Pancasila kan udah kita kenal sejak kecil ya. Bahkan sekarang ini Kemendikbud punya tagline ya, yaitu pelajar Pancasila. Saya tadi siang sampai nonton ya. Demi mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa video ya yang menggandeng JKT48 ya untuk omong tentang Pancasila ya. Nah, gimana nih Mbak Moralia? Wajib nggak sih kita hafal Pancasila? Atau seperti tadi Mas Jonathan dan teman-teman yang lain yang lebih penting pengamalannya sih? Shalom Romo, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Ini setelah saya mendengar pendapat dari teman-teman sekalian, menurut saya sih saya setuju Romo, karena di mana yang kita ketahui bahwa Pancasila itu dasar ya, pandangan hidup negara Indonesia, negara kita. Jadi sebaiknya dari kecil itu kita sudah diajarkan memang mengenai 5 dasar Pancasila, terus ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Sumpah Pemuda, lain sebagainya Romo, yang termasuk dalam unsur-unsur penting dalam negara. Jadi ini menurut saya seperti yang teman-teman tadi mengatakan bahwa sebaiknya Pancasila, 5 dasar Pancasila itu diajarkan sejak dini atau masih kecil. Karena ini sangat relate dengan masa sekarang bahwa banyak sekali kaum muda-mudi ataupun di antara kaum muda-mudi di mana yang belum
menyadari betul artinya 5 dasar Pancasila dan memaknainya dengan benar dan baik. Sekian dan terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Mbak Moralia. Pas ya, Mahimba. Ini kelas sore ya, matanya sudah agak tinggal 5 watt ya. Jadi agak belibet-belibet sedikit ya. Mbak Kansa. Kalau misalnya ini Mbak Kansa Kalila Wijaya, ada nih teman-teman kamu, orang-orang muda sekelasmu, mungkin yang ada di kelas Zoom ini ya, sampai nggak hafal Pancasila. Perlu kita bully nggak sih, Mbak? Gimana Romo, bisa ulang pertanyaannya nggak? Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Kalau ada teman-teman kamu, tadi siapa tadi yang pertama ya, Mbak Natasha Ariela atau yang lain ya, sampai nggak hafal Pancasila, boleh nggak sih kita bully ya? Kalau menurut saya Romo, kalau nggak hafal Pancasila sih nggak perlu dibully ya. Mungkin tapi perlu dikaji aja, ya dinasehatin aja, dikasih tahu aja kalau Pancasila itu pedoman hidup kita bernegara gitu, berbangsa dan bernegara. Kalau dibully sama aja ini dong, bikin negara nggak maju dong. Oke, padahal ini kayaknya netizen banget ya. Setiap kali ada yang keliru dikit dibully ya. Misalnya kemarin waktu hari upacara hari kemerdekaan ya, waktu itu ada Lyudra Ginting ya. Dia mungkin kesannya kepleset, tapi kemudian dia ini ya banyak dikomentari ya, karena dia mau menyapa teman-teman Papua, dan kemudian kata di belakangnya adalah merdeka. Dan kemudian Lyudra itu saya kira mau menyapa teman-teman Papua, jadi Papua. Ya. Nah kemudian lalu lanjut merdeka ya. Wah, ini maksudnya gimana ya? Apakah Papua merdeka atau Papua lalu merdeka? Ya. Nah kelihatannya waktu itu juga menjadi ya perbincangan meskipun nggak lama sih. Oke, Mbak Kansa, terima kasih atas pendapatnya. Kita ke Henrikus Sony Arya. Ya. Oke, Henrikus Sony Arya, kamu sendiri kalau saya kasih challenge ya, sila-sila Pancasila gitu, kamu pede nggak sih? Sila pertama apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, keempat apa, kelima apa, gitu Henrikus? Lumayan lah. Lumayan. Boleh saya cek nggak? Iya, Mo. Oke. Gimana, Mo? Saya cek sebentar ya. Apakah lumayan kamu itu lumayan bagus atau lumayan jelek ya? Sila 1, Henrikus. 1, ketuhanan yang Maha Esa, Mo. Oke, 2. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Oke, 5. Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mau ikutan jadi Miss Indonesia juga? Oh, enggak. Enggak bisa ya. Meskipun rambutnya panjang. Oke, Henrikus. Nah, kamu kan hafal ya. Kalau kamu melihat teman-teman sebayamu ya, ada beberapa kadang-kadang challenge ya, buat ketemu orang di jalan, lalu di challenge ya, untuk ngapalin sila-sila Pancasila. Kalau misalnya ada teman-teman kamu yang kebalik-balik, nggak hafal, mungkin katanya juga ada yang hilang gitu, kamu sendiri rasa kamu gimana sih? Kamu sangat menerima, toleran kalau ada orang yang salah ucap, mungkin nggak hafal, dulu pernah hafal tapi sekarang lupa ya. Kamu sendiri tanggapan kamu gimana sih kalau misalnya ada teman-teman sebaya kamu gitu ya, orang-orang yang mungkin nggak harus public figure ya, orang-orang yang jauh tapi ya teman-teman kamu gitu. Kalau saya sih agak nggak habis pikir sih, Mo, kok bisa nggak habis pikir. Ya kan kita diajari dan diajak untuk menghafal Pancasila kan udah sejak SD itu loh, Mo. Sampai kuliah belum hafal. Bahkan ada menteri yang nggak hafal juga kan, Mo, dulu.
Iya, termasuk nggak hafal lagu Indonesia Raya. Iya, iya itu. Dan orangnya ada di Jogja, ya. Iya. Nama depannya KRMT, ya. Oke, Iya, kayak Bang. gitu kamu merasa nggak habis pikir ya? Iya. Kayak kurang apa sosialisasinya ya? Sampai nggak hafal ya. Oke, Hendrikus. Nah, kita pengen dengerin ya. Terima kasih atas, wah ini saya punya apresiasi sangat tinggi, Hendrikus ya, hafal ya. Nah, teman-teman, ketika kasus ini terjadi, ada beberapa public figure yang tidak membuli ya. Salah duanya adalah Najwa Shihab dan ada seorang rapper ya, J-Flow. Mereka memberikan komentar ya terhadap kasus kandidat Miss Indonesia dari Sumatera Barat. Nah, apa yang mereka tulis? Mbak Kalista ini kemudian menjadi duta MP. Ya, kita mau tanya-tanya ya. Siapa yang ada di sini? Hendrikus mau dengerin suaranya siapa, Hendrikus? Boleh pilih. Siapapun yang ada di room ini, terutama yang belum kita ajak bicara ya. Putri 024 itu, Mo. Oke, 024. Di sini Romo, ya. Oke, ya. Oke. Tadi, oh ya, Putri 024 ya. Sebentar, saya spotlight kamu. Putri ya. Nah, oleh Mbak Najwa Shihab, dia mengatakan ya bisa jadi orang itu gugup ya, lalu yang semula hafal jadi nggak hafal ya. Dan bahkan J-Flow itu bilang ya, nah, kita itu rapper ya, kadang-kadang lagu yang kita tulis saja kita lupa saat nge-rap ya. Apalagi ini Pancasila bukan sesuatu yang kita ya. Nah, menurut Mbak Putri, kamu sepakat nggak sih dengan Mbak Najwa Shihab atau dengan rapper J-Flow ini? Halo, Mbak Putri. Where are you? Ya, kelihatannya Mbak Putri sedang koneksinya tidak terlalu bagus. Oh iya, sekarang kita cari yang koneksinya bagus ya. Wah, jangan dimatiin dulu teman-teman kameranya. Kita ke, ya udah, Andreas Kurniawan. Ya, kira-kira gimana Andreas? Kamu setuju nggak misalnya kata Mbak Najwa Shihab itu ya gitu aja, jadi yang hafal itu kadang-kadang tidak hafal atau apa ya, lagu yang kita tulis sendiri aja kadang-kadang kita lupa nyanyinya. Gimana Andreas? Menurut saya ya kita sebagai manusia juga memiliki kekurangan sih Pak. Jadi apa yang telah kita hafalkan atau kita pelajari terus kita tampilkan ke depan orang juga mesti mempunyai rasa gugup dan kurang percaya diri gitu sih, Ramo. Oke, jadi Andreas ya kadang-kadang saya juga gugup, bahkan mungkin kalau di depan umum nggak percaya diri. Jadi kamu bisa memahami ya bahwa seseorang seperti Mbak Kalista ini tiba-tiba saja nggak hafal ya, bukan karena nggak hafal, cuman karena gugupnya jadi hafalannya itu hilang dari kepala ya. Gitu ya, Andreas ya? Ya, begitu Ramo. Oke, pernah nggak sih kamu mengalami hal kayak gitu?
sesuatu yang kayaknya udah hafal di luar kepala ya, tapi tiba-tiba blank aja ya. Pernah Rama waktu saat mau presentasi ke depan kelas maupun di kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Oke ya, jadi ini sesuatu yang manusiawi banget ya. Jadi kita mestinya lebih memahami itu ya dari sudut psikologi lah ya. Oke, Andreas. Nah, teman-teman, kita akan beranjak ya dari pembicaraan tentang hafal, tidak hafal, sila-sila Pancasila pada gagasan yang diangkat oleh para pemikir negeri ini. Salah satunya adalah Soekarno. Nah, biar sambil mendengarkan satu sama lain, kita minta siapa ya? Mbak Aisyah Nirmala. Dibacain dong, Mbak, di layar kamu. Ya, Romo. Ya. Baik. Ruang penjara adalah sekolahku. Karena dilarang membaca buku-buku yang berbau politik, maka aku mulai mendalami Islam. Pada dasarnya, bangsa kami adalah bangsa beragama. Kami adalah rakyat yang tahu akan kewajiban kami terhadap Tuhan. Ini dapat saksikan di Bali, di mana seni dan tradisi sama sekali dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau orang berjalan-jalan di kampung-kampung di Jawa Barat, akan terdengar rakyat menyanyikan ayat-ayat Al-Quran, Al-Quranul Karim di sore hari. Di Jawa Tengah berdiri sebuah monumen dari kehidupan kerohanian yang tinggi dari nenek moyang kami. Dia itu Candi Prambanan. Sebagai lambang puncak peradaban Hindu, 50 km dari situ menjulang Candi Borobudur, candi Buddha yang terbesar di seluruh dunia. Orang menjumpai masjid dan gereja di setiap kampung. Bangsa Indonesia semenjak lahirnya mengabdi kepada Tuhan. Tidak menjadi soal jalan kepercayaan mana yang ditempuh, kami mengakui bahwa hanya kekuasaan divina providensia, artinya penyelenggaraan ilahi, yang dapat melahirkan kami melalui abad-abad penderitaan. Kami adalah bangsa yang hidup dari pertanian, dan siapa yang menumbuhkan segala sesuatu? Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Kami terima ini sebagai kenyataan hidup. Nah, nanti di dalam perjalanan bangsa kita, dalam hidup komunitas-komunitas keagamaan kalian, ya, pembicaraan tentang Pancasila ini juga seringkali menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Ya. Mbak Danila, terus ya, sebentar. Oke, Mbak Danila Rosquin, kamu agamanya apa sih, Mbak Danila? Oh, agamanya Katolik ya. Kalau antara kekatolikan dan Pancasila itu kamu mudah menemukan titik temunya nggak sih? Ya, titik ketemuan seperti cowok ketemu cewek gitu ya. Kan pasti mencari titik temu ya. Kalau antara kekatolikan dengan Pancasila, gampang nggak sih, Mbak, menemukan titik temunya? Dengan apa, Rom? Kalau antara kekatolikan dan Pancasila, mudah nggak sih menemukan titik temunya? Pancasila. Ada sih. Ya, suaranya agak dibesarkan dikit ya, biar yang lain bisa dengar. Ada, Romo.
Kalau ada, di mana titik temunya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, hubungannya di mana itu? Antara Pancasila dengan agama kamu, ya. Oke, kita cari pendapat lain, ya. Mbak Davinka. Halo, Mbak Davinka. Halo, Romo. Ya. Kalau Mbak Davinka, latar belakang agamanya apa? Apa, Romo? Latar belakang agama kamu? Kristen, Mbak. Oke. Udah nggak sih Mbak Davinka menemukan titik temu antara kekristenan dan Pancasila? Iya, Pak. Menurut saya titik temunya ada di sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa menurut kamu itu kekristenan ketemu banget dengan Pancasila? Di dalam kekristenan mengajarkan mengenai kasih, juga saling menghormati terhadap sesama. Begitu pula dengan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi perintah kasih dalam agama Kristen itu nyambung banget ya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, teman-teman, kita mau melihat itu ya, bahwa tidak ada pertentangan atau konflik antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ini peristiwa yang terjadi belum lama ya, ketika hari jadi Pancasila itu diselenggarakan di ND, tempat Soekarno merenungkan Inspektur Upacara. Nilai-nilai yang menurut dia adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh ND adalah Kota Pancasila. Waktu itu Soekarno diasingkan di ND. Biasanya para tokoh Soekarno secara sengaja diasingkan di ND, di mana dia sendirian. Dia merasa jiwanya dilucuti di situ. Hari ini 1 Juni 2022 kita memperingati hari lahir Pancasila di Kota ND, Nusa Tenggara Timur. Buat teman-teman dari ND, berbanggalah kota kalian menjadi kota Pancasila. Di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari Kota ND, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila.
Oke, terutama buat kalian yang sekolah di Jogja ya. Tadi Pak Jokowi mengatakan Pancasila itu menjadi stella duce ya, bintang penuntun ya untuk bangsa kita ya. Nah, sekarang kita minta Mbak Merici Dianisa dibaca dong Mbak yang di layar. Ya, silahkan dibaca Mbak Merici. Melihat pencipta. Tempat pelarian menyendiri yang ku gemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Sukun, sejenis buah-buahan seperti avokado, adalah semacam buah yang kalau dikupas, diiris panjang-panjang seperti ketimun, rasanya menyerupai ubi. Aku lalu duduk dan memandang pohon itu. Dan aku melihat pekerjaan daripada Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahma yang Maha Pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Wisnu yang Maha Pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Siwa yang Maha Perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Soekarno. Oke deh, ya. Soekarno ini keren loh ya. Dia melihat sukun, dia melihat tanaman-tanaman ya yang sedang berbuah atau yang sedang rontok, dan itu dia pada renungan tentang Allah ya, tentang Tuhan. Nah, sekarang kita pengen apa sih yang menurut kalian menarik ya? Nah, sekarang ini pembicaraan tentang Pancasila selalu dikaitkan dengan hal-hal yang entah terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini ada sebuah grup band yang saya senang banget dengerinnya. Salah satunya dia nulis Budarmi ya. Nah, silahkan kalian dengerin. Dan apa sih yang menarik dari lagunya No Stress? Tuturkan sebuah cerita. Jadi kita minta Restu Utomo ya untuk menanggapi. Ya, siap-siap ya, Restu ya. Karena kita menutup mata menjelang hari raya Ibu Darmi, membeli semua perlengkapan di pasar. Uangnya sedikit tapi harus dapat banyak, terpaksa berhutang walau malu sudah menumpuk. Upacara abadi dibagi, katanya demi semesta yang selalu harmonis. Ibu Darmi kembali meringis, semesta harmonis perlu tangisan Bu Darmi. Sesampainya di rumah, Ibu Darmi bergegas memasak makanan untuk semua. Makanan sedikit tapi keluarganya banyak, berjuang harmonis walau perut menahan lapar. Kemandipan alangkah manis, begitu tertulis di brosur pariwisata. Ibu Darmi kembali meringis, keluarga harmonis perlu tangisan Bu Darmi. Di tengah semua derita, Ibu Darmi tetap berdoa agar Pulau Seribu Pura tak menjadi seribu pura-pura.
mencoba peruntungan. Bapak Dharma mempercayakan nasib pada seekor ayam. Uangnya sedikit tapi pengen cepat banyak. Tak menambah uang, Pak Dharma menambah hutang. Karena mungkin kau sudah pasti, nampaknya begitu tulis tangannya Pak Dharma. Itu Darmi kembali berintis. Pak Dharma jadi bengis, Bu Darmi jadi sasaran. Di tengah semua derita, Ibu Darmi bertanya-tanya, apa para dewa di sana telah meninggalkan pulau dewata. Terlintas di benakku Darmi, untuk tinggalkan semua ini, tapi jadi janda atau mati. Bisa jadi lebih seram dari ini. Oke, nilai-nilai Pancasila barangkali di dalam banyak kesempatan ya disampaikan dalam bahasa yang lebih populer ya. Nah, menurut Restu Utomo nih, lagu ini menariknya di mana sih buat kamu ya? Settingnya adalah Bali, mudah-mudahan Restu Utomo pernah ke sana ya. Sekurang-kurangnya waktu SMA, biasanya piknik mainstreamnya itu ke Bali ya. Nah, Romo. Yuk, gimana Restu? Tentang itu Romo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Pada yang adil Pancasila dan yang kedua. Mengapa menurut kamu tema itu kuat sekali di lagunya Bu Darmi? Karena yang ini lagu tadi, Ibu Darmi adalah sosok perempuan yang menggambarkan bagaimana perempuan di Bali itu 4 kaki ada di Bali gitu. Terus mungkin itu dari saya. Oke, apakah di sini ada orang Bali? Kalau ada silahkan raise your hand ya. Nah, sekarang saya akan pilih-pilih yang belum berbicara pada sore hari ini, yaitu Sevanya Selga Laurencia. Silahkan. Sevanya Selga Laurencia. Ya, hadir. Oke. Jangan khawatir, saya tidak menanyakan kehadiran atau ketidakhadiranmu ya. Saya pengen mendengar pendapatmu, Sevanya. Silahkan dinyalakan kameranya. Maaf, kamera saya agak jelek. Ya, apa-apa, yang penting good look ya. Oke, Sevanya. Oke, apa yang mau kamu tambahkan dari yang dikatakan oleh Restu Utomo tadi? Setelah kamu mendengarkan lagu Bu Darmi, lagunya bicara tentang apa sih?
Menurut saya lagunya itu cukup menyentuh dan juga menginspirasi. Oke, menyentuhnya di mana siapanya? Gimana ya? Lagunya. Ya, lagunya ya. Boleh tanya teman-teman di sekitarmu di situ. Jadi si ibunya tuh rela untuk berkorban untuk demi ya begitu. Oke, ibunya rela berkorban dan disitulah kita melihat peri kemanusiaan. Oke, karena sudah ada yang kameranya nyala, saya tanya lagi aja ya, meskipun tadi sudah saya tanya-tanya. Halo, Mbak Brigida. Ya, kamu sedang ada di kamera, Mbak Brigida. Apa sih yang menarik dari lagu Bu Darmi, Mbak Brigida Adinda Arsaningrum? Nama kamu keren loh. Iya, makasih loh Romo. Menurut saya yang paling menarik dari lagu itu tuh maknanya ya Romo. Liriknya, makna dari liriknya, di mana Bu Darmi itu kayak semangat banget buat membahagiakan keluarganya agar harmonis, dari kayak semangat banget lah Romo buat membahagiakan keluarganya. Oke, saya juga tertarik banget ya, refrennya keren banget loh. Nah, kalau tentang Bali apa sih yang no stress ini tidak hanya menceritakan Bali ya, tapi mungkin dia mengajukan kritik tertentu tentang hidup beragama di Bali. Kamu nangkap nggak sih Mbak Brigida? Tentang Bali itu pulau 1000 pura ya. Lalu kritiknya apa sih tentang Bali sebagai pulau 1000 pura? Liriknya Romo? Liriknya. 1000 pura. Jangan jadi pura-pura ya. Ya, dia memakai kata pura dan kemudian mengkontraskannya dengan pura-pura ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Brigida dari lagu tadi? Sudah Romo dari saya. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih. Ada Mbak Moralia mengacungkan jari ya. Oke, silakan Mbak Moralia. Baik Romo, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai makna dari lirik lagu No Stress. Oke, sebelum ini pernah dengar nggak Moralia lagu ini? Pengikut kawan No Stress Romo. Oh, kamu kawan No Stress ya, garis keras ya. Oke, cerita lebih panjang dong daripada teman-teman kamu. Siapa tahu kamu bisa memberikan sesuatu yang kita mungkin belum, saya juga ngefans sih, tapi belum sampai jadi kawan ya. Mungkin setelah ini kamu hubungkan dong dengan No Stress ya, biar bilang Romo ngefans juga sama No Stress ya. Oke, silahkan Moralia karena kamu kawan No Stress ya, silahkan. Sebelumnya Romo, di sini untuk teman-teman bagi yang belum tahu, No Stress ini band dari salah satu band dari Bali ya. Terus di lagu kali ini di mana yang berjudul Bu Darmi itu dari salah satu album No Stress yang berjudul Istirahat. Wah, No Stress hafal ya albumnya. Lagu itu ada di mana ya? Ini benar-benar kawan No Stress ya. Yuk, lanjut. Terus ini alasan No Stress menuliskan lagu ini itu, No Stress mengerjakan lagu ini itu kalau tidak salah pada masa pandemi kemarin. Di mana di sini No Stress ingin membagikan cerita mengenai seperti yang tadi Romo bilang, di situ ada kutipan lirik mengenai pura-pura. Di sini lebih kayak bukan menyinggung sih, lebih kayak mau memberikan gambaran pada kita bahwa kehidupan di Bali itu seperti ini. Di mana kalau untuk lebih masuk atau spesifiknya ke
lagu yang berjudul Bu Darmi ini, Romo, setahu saya itu Bu Darmi ini seorang sosok ibu rumah tangga yang dimana tuh di daerahnya itu masih menganut sistem patriarki. Setelah itu intinya keluarganya tuh tidak seharmonis karena suaminya tuh suka bermain judi, dan Bu Darmi itu harus membanting tulang untuk membayar, kalau nggak salah, untuk membayar semacam uang keagamaan atau keharusan begitu yang dilakukan di Bali, Romo. Ya, kalau saya nggak salah seperti itu, Romo. Dan di sini Bu Darmi itu mencari cara bagaimana ia harus bisa begitu membayar atau mendapatkan uang untuk membayar uang keagamaan, terus kayak mencukupi kehidupan sehari-harinya. Begitu. Dan No Stress di sini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa ini saya tadi ada catat, Romo. Silakan. Ini kadang hidup itu berat, ringan ujian. Kadang hidup itu berat, ringan ujian seseorang itu berbeda-beda. Ada yang lebih keras, dijatuhkan dalam ataupun dipukul lebih sakit. Tetapi kita tuh harus tetap mencintai hidup dan tetap percaya bahwa rasa senang dan sedih mempunyai porsinya masing-masing. Gitu. Sekian dari saya. Oke, Moralia ya. Ini kita beruntung banget ya punya kawan No Stress di kelas ini. Jadi kita jadi lebih tahu deh lirik-lirik lagunya ya. Dan kita tadi ya sila pertama dan kedua itu, nah di lagunya No Stress ini keren banget ya. Biasanya kan antara beribadat dengan perikemanusiaan itu jalan bareng ya. Di sini ada persoalan yang diangkat ya, bahwa ketika kita memenuhi hidup keagamaan kita ya, ternyata ada kemanusiaan yang harus dikorbankan ya. Ketika kita beribadat kepada Allah, yaitu perut kita menjadi kosong ya, karena apalagi dalam suasana di tengah-tengah pandemi ya, ketika penghasilan menjadi berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi, uang yang ada malah dimainkan oleh suaminya ya. Di situ keren banget sih. Maka nanti teman-teman yang tersentuh oleh lagu ini ya, setelah kita nanti selesai dengan kelas ini boleh diapalin ya, sehingga kita tidak hanya hafal Pancasila ya, tapi lagunya Bu Darmi ya. Mulai sore hari ini kita akan menghafalkannya juga ya, karena tadi ada tombol likes dari Jonathan Hilmar Aurelio. Nah, ini yang kanan atau yang kiri yang mau menanggapi. Kok kalian seneng? Apa sih yang membuat kamu seneng dengan sharing teman kamu tadi? Lagunya bagus, Romo. Lagunya bagus. Bagusnya di mana sih? Lagunya kakaknya tadi bagus, Romo. Oke. Nah, itu oknumnya ya. Oknumnya ditaruh di tengah ya. Oke. Menurut kamu yang bagusnya di mana sih liriknya? Di bagian mananya sih? Hidup itu? Ya, hidup itu cari makan ya. Juga yang bagian kayak Wah, ini saya seperti sedang membaca bahasa bibir ya, karena suaranya tidak kedengaran. Oke, tidak usah khawatir ya. Dengan khawatir saya mencoba membaca bahasa kalbumu ya. Oke, rekan-rekan, itu tadi ya salah satu lagu yang saya temukan ketika kita berbicara tentang yang dikatakan oleh Nurkolis Majid ya. Nah, pembicaraan kita tentang Pancasila itu menjadi sangat kontekstual ya, teman-teman, terutama selama masa pandemi. Di kota Jogja ini ada banyak grafiti ya, lukisan yang ada di dinding-dinding kota ini yang berbicara bahwa kita itu ada banyak masalah ya. Nah, ini salah satunya.
dipaksa sehat di negara yang sakit. Ya, lalu pernah ada juga ya, 404 not found. Kita nyari Pak Jokowi, tapi beliaunya nggak bisa ditemukan ya. Nah, ini oleh seniman juga. Ya, lalu tentang pandemi juga Pak Jokowi tutup mata ya dengan maskernya. Lalu peringatan 17 Agustus ya. 17 Agustus tahun ini temanya bertahan hidup. Ya, karena bertahan hidup itu susah banget ya. Ya. Dan ini adalah Nurcholish Madjid, sosok yang kita baca tulisan-tulisannya. Salah satu pemikir Islam yang sangat terkemuka. Tulisannya banyak banget teman-teman. Dan mengapa saya memilihkan bacaan yang pendek untuk kalian? Karena banyak tulisan tentang Pancasila itu panjang-panjang ya. Dan yang di LMS itu kalian diminta membaca novel yang jumlahnya 553 halaman ya. Saya tadi kaget juga ya. Gila, kira-kira kalian tahan nggak ya baca novel yang panjang itu ya, yang dari Shiraisi ya. Lalu juga ada satu bacaan lagi. Nanti kalian boleh baca-baca, tapi sebagai ini aja dessert ya, makanan penutup saja ya. Makanan utamanya jangan yang tebel-tebel ya, yang pendek-pendek aja. Yaitu dari Nurcholish Madjid. Nah, beliau berbicara tentang Pancasila itu ilustratif dan indikatif. Karena Pancasila itu menjadi nilai-nilai luhur untuk bangsa kita, dan itu telah dirumuskan dalam Pancasila ya. Jadi semacam core values-nya orang-orang Indonesia itu ya Pancasila. Maka kita bisa mengukur ya seseorang itu bermoral atau tidak ya menggunakan sila-sila Pancasila ya. Jadi bisa menjadi indikator ya. Nah, tadi pada awal kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau nggak hafal Pancasila gimana tuh? Apakah orangnya lalu otomatis nggak bermoral? Nggak juga kali ya. Tetapi menurut teman-teman kalian, kalau bisa sih hafalah ya, cuman 5 sila, masa kita nggak sampai hafal padahal kita tuh udah dapat pelajarannya sejak kecil ya. Maka itu diharapkan ya. Nah, kita akan melihat salah satu ya, ini lagu juga ya. Dari No Stress ya. Karena terinspirasi oleh Mbak Moralia, kawan No Stress ya. Saya hari ini milih 2 lagu dari No Stress. Yang lagu yang kedua ini tentang sila-sila Pancasila. Kenyataannya seperti apa sih? Apakah kita ini sudah sangat ideal menghidupi nilai-nilai Pancasila? Menurut No Stress, belum sih. Karena masih banyak penyimpangan Pancasila. Penyimpangannya kayak apa? Ya. Pernah dengar Indonesia yang Maha Esa, sehingga Tuhan yang gak terjawab. Negara dengan kemanusiaan yang pada, yang punya kuasa dan beradab katanya setelah 65. Begitu. Negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang dibuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Begitu.
mengantuk bajingan. Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Oke, nah teman-teman, ternyata kalau kita melihat satu demi satu sila Pancasila masih ada persoalan ya, dan seringkali ini yang dikatakan oleh Nurkolis Majid, seringkali Pancasila itu jadi slogan dan jargon ya. Misalnya tentang sila yang pertama ya, apa-apa kita hubungkan dengan Tuhan ya. Orang misalnya tertangkap korupsi tiba-tiba menjadi religius ya. Karena merasa kalau mengenakan baju religi lalu hukumannya bisa diperingat. Ya. Nah, lalu juga ketika kita berbicara tentang perikemanusiaan ya, kita masih punya banyak kasus ya, ketidakperikemanusiaan ya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia. Jadi masih ada persoalan ya. Nanti misalnya kalau kalian ini ya, saya merekomendasikan sih. Misalnya nanti kalian nonton-nonton ya, Watchdog documentary ya, kalian masih melihat ada banyak persoalan kemanusiaan ya, keadilan yang ada di Indonesia, lalu persatuan ya. Sekarang ini barangkali yang muncul adalah kasus-kasus ya di Papua ya dan di beberapa tempat lain ya. Lalu juga sila keempat ya. Mengapa tadi ada beberapa poster ya? Karena merasa sekarang ini, terutama yang di Sanata Dharma ya, yang kampusnya Merican, kalian akan sering ya mendapati demo di Jalan Gejayan ya. Karena Jalan Gejayan itu jalan yang sangat historis untuk gerakan mahasiswa dan masyarakat. Ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kalian nggak bisa masuk kampus ya, karena Jalan Gejayan ditutup ya untuk demo ya. Dan orang juga bertanya ya, kalau kita itu negara demokrasi, apakah beroposisi ya, punya pendapat lain terhadap negara itu diberi ruang? Nah, kita masih banyak persoalan di tempat kita ya. Nah, mengapa pelaksanaan Pancasila perlu kita perkuat? Karena seringkali masih menjadi jargon dan slogan ya. Oke, rekan-rekan, itu adalah beberapa kasus yang akan kita bicarakan ketika kita melihat aspek historis, aspek kultural, aspek yuridis dari kita akan mengakhiri kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah sharing ya, yang belum ikutan sharing minggu depan ya. Kita akan memberikan partisipasi kalian. Kita bertemu lagi minggu depan dan seperti tadi dessert dari mata kuliah ini adalah kalian boleh membaca buku dari Shiraisi yang 500 halaman itu. Ya. Gabut malam minggu ya, lalu membaca buku Shiraisi. Pokoknya sampai minggu pagi mungkin belum selesai ya. Tapi mencoba menempatkan gagasan Pancasila dalam konteks yang lebih historis. Lalu boleh juga nonton di film Bumi Manusia. Ya. Mas Vincentius nanti tak kick loh. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas partisipasi kalian. Saya senang sekali diskusi kita sangat hidup.
Dan kita beruntung sekali punya kawan no stress di ruangan ini. Jadi pembicaraan kita jadi lebih kaya ya. Nanti kawan no stress bisa merekomendasikan juga ya. Kalau ada lagu-lagu lain yang terkait dengan Pancasila, nanti bisa DM saya atau share di grup WA ya. Terima kasih Mbak Moralia, Mbak Brigida, Jonathan, Hilmar, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Vincentius Gunadur ya, yang agak membuat berisik kelas kita. Kamu ku ampuni hari ini ya, Nak. Oke, selamat sore. Maaf, itu tadi teman saya. Saya kan di kos. Terus banyak. Lalu Mbak ganggu Kansa, pada ganggu Natasha, gitu mau. Aisyah, Mary G, dan yang lain-lain ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kita ketemu minggu depan. Selamat sore dan selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.